Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Insyaallah hari ini kita ketemu pada mata pelajaran PTG kelas 1. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar, seperti biasa Ustadz Arifin selalu ingatkan untuk berdoa terlebih dahulu bahwasanya belajar kita tidak lain dan tidak bukan supaya kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Supaya kelak kita semua bersama-sama bisa berkumpul di surganya Allah. Allahumma amin. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Duduk yang bagus, berdoa dengan khusyuk bersama dengan Ustadz Arifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita jumpa di mata pelajaran PTG dan hari ini kita masih berada di bab yang sama, yaitu bab atau pelajaran ke-7. Masih membahas tentang membaca huruf sin. Kalau kemarin kita ada pertemuan pertama di pembacaan huruf sin halaman 40 sampai 43. Hari ini kita masih di huruf sin tapi halaman 43 sampai dengan 45. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, mohon maaf. Ini mohon maaf ya. Jadi anak-anak sekalian, kita mulai di halaman 43. Anak-anak bisa cek di buku. Sebelum berlanjut, Ustadz Arifin akan menyampaikan tentang hal-hal penting dari pengucapan huruf sin. Ya, jadi anak-anak tolong diingat sesuai dengan pertemuan yang lalu. Jadi seperti pertemuan yang lalu Ustadz Arifin sudah jelaskan bahwasanya huruf sin ini umum terjadi kekeliruan dalam pengucapannya, yaitu membaca huruf sin tapi dengan tebal atau dengan tafkhim. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dalam baca huruf sin itu tipis atau tarkik. Sedangkan di masyarakat kadang tidak terlalu kurang bisa membedakan antara huruf sin yang sifatnya tarkik tipis dengan huruf shad yang sifatnya tafkhim. Jadi kadang orang baca sin tapi seperti shad karena tebal. Misalnya sa dibaca sa, kemudian si dibaca si, kemudian su dibaca su. Seharusnya tipis. Jadi huruf perbedaan utama dari huruf sin dan shad itu adalah tebal dan tipis. Ini pertemuan yang lalu sudah Ustadz Arifin sampaikan. Hari ini cukup Ustadz Arifin ulang dan ingatkan kembali untuk membaca huruf sin selalu dengan tipis. Sa, si, su, bas, su, san, sani, sasna, minal musni, masi, san, sanisa. Nah, insyaallah nanti setelah selesai beberapa huruf di semester ini kita akan mulai berlatih mengucapkan huruf-huruf makharijul huruf yang telah kita pelajari dengan bacaan seperti tadi. Misalnya tadi saya, kemudian bisa juga misalnya yang kita telah pelajari misalnya huruf kaf. Kaki, kubak, kani, kakna, minal mukni, maki, kanika, dan huruf-huruf yang lain. Oke anak-anak, hari ini kita masih membahas tentang huruf sin halaman 43. Anak-anak bisa lihat, yaitu yang pertama adalah kegiatan ayo menyalin. Kalau pertemuan yang lalu anak-anak telah menyalin huruf sin tapi dengan bantuan titik-titik. Untuk yang pertemuan hari ini anak-anak bisa berlatih membuat huruf sin tanpa bantuan titik-titik, yaitu dengan mengikuti contoh, kemudian di atasnya juga ada. Termasuk ini ada tanda panah, ini aturan menulis, jadi nggak sembarangan. Ustadz Arifin nggak boleh misalnya menulis huruf sin kok dari sini, dari belakang, nggak boleh. Nah, jadi tidak muncul. Jadi tidak boleh menulis huruf sin kok dari belakang. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini salah. Ya. Yang betul dalam menulis huruf sin adalah dari kanan ke kiri, semua huruf jaya selalu seperti itu. Nah, kemudian baru perutnya. Nah, anak-anak nanti bisa lebih rapi lagi menggunakan pensil. Itu tentang cara menulis huruf sin. Harokatnya sama ya. Harokat.
Kasrah ini saya kira jelas cara menulisnya. Mulai dari sini, mohon maaf ya, ada garisnya. Yang atas ini kurang jelas, ini sebenarnya di sini ada garisnya di bawah sini. Nah, anak-anak bisa di bawahnya persis di garis yang pertama. Nah, kemudian turun. Nah, bisa dikasih harokat kasrah. Nah, seperti itu cara menulis huruf sin. Kemudian khusus yang dhammah ini Ustaz Arifin akan ulang lagi karena beberapa Ustaz Arifin mendapati di kelas lainnya, mohon maaf dulu, pengalaman bahasanya banyak anak-anak yang cara menulis huruf dhammahnya itu dari bawah, dari sini. Nulis dhammahnya gini, dari ekornya dulu. Nah, ini termasuk salah. Jadi cara menulis huruf dhammah setelah sin ditulis misalnya ya. Sin ditulis. Setelah huruf dhammah adalah dari atas, dari kepalanya dulu baru sini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kayak angka 9, tapi agak miring, mohon maaf ya. Nah, seperti ini boleh. Nah, itu cara menulis harokat dhammah, itu yang menjadi catatan penting. Halaman 43 ini nanti ditulis anak-anak di rumah, kemudian nanti ini sebagai tugas. Nanti soal di akhir akan Ustaz Alvin jelaskan lagi. Kita lanjutkan, kalau tadi sudah kita bahas, kita lanjutkan dengan qiraah. Ingat bahwasanya pengucapan huruf sin adalah tarkik. Ya, sekali lagi apa anak-anak? Dalam mengucapkan huruf sin, sifatnya adalah tarkik, bukan tafkhim tapi tarkik. Tarkik itu artinya tipis. Artinya apa? Tipis. Kita mulai baca dari sini ya. Ustadz Arifin dulu, kemudian anak-anak menirukan di rumah. Itu isi labu 1. Nah, silakan tirukan. Lagi, Lucy suka baju. Oke, Ustadz Arifin. Sawi itu basi. Oke, lanjut. Aku suka sushi. Sekali lagi. Saku bajuku 1. Lagi. Siti kakak Lisa. Nah, itu adalah latihan qiraah dari huruf sin. Termasuk di sini ada huruf ta. Itu ingat ya, hames. Ada hames itu artinya ada aliran udaranya yang keluar. Lagi ya. Kita sekarang yang bareng-bareng, tadi udah gantian, sekarang bareng. 1 2 3. Lisa bawa tisu. Lagi. Baju Sasa 7. Lagi. Aku suka susu. Lagi. Kuku Lucy luka. Lagi. Buku Lucy 1. Susi suka Jawa. Nah, itu adalah materi kita tentang qiraah. Kita lanjutkan anak-anak di halaman berapa ini? 45. Ada latihan menulis huruf hijaiyah yang mana tidak hanya huruf sin tapi beberapa huruf yang telah kita pelajari. Ada huruf sin, ada huruf kaf, ada huruf sin, ada huruf alif, ada huruf ba, ada huruf ta, ada huruf lam. Oke, Ustaz Arifin akan contohkan. Untuk huruf sin sudah jelas tadi. Huruf kaf, masih ingat ya cara menulisnya huruf kaf? Cara menulis huruf kaf adalah dengan, ini nulisnya berhenti di sini. Nah, kemudian buat di tengahnya seperti ini. Ini kok tidak. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi itu cara. Sebentar, Ustaz Arifin lebih rapikan lagi. Oh, mohon maaf. Ustaz Arifin mencari penghapus di mana? Oh, ini. Nah. Kok bisa sekarang?
Oke, Ustaz Arifin lanjutkan. Mohon maaf, tadi huruf kaf ya. Kita buat tengahnya seperti ini. Nah, kemudian huruf yang lain, jim masih ingat ya? Huruf jim dari kepalanya dulu ke belakang, kemudian maju ke depan untuk membuat perut dan kasih tanda titik. Nah, huruf ba bisa, huruf kaf, sin, huruf tak bisa, huruf lam biasa ya. Insya Allah mudah. Nah, ini beberapa contoh huruf yang telah kita pelajari. Mohon maaf nih kurang rapi. Oke ya, jadi tadi sampai dengan huruf lam. Nah, insya Allah jelas ya. Nah, bisa dibuat. Nah, anak-anak sekalian, pembahasan kita tidak terlalu panjang. Kita bahas huruf sin seperti tadi. Intinya adalah huruf sin sifatnya tipis. Anak-anak bisa praktekkan di rumah. Kemudian tugas hari ini adalah tugas evaluasi mengerjakan latihan kitabah. Ustaz Arifin masih ingin anak-anak untuk terus berlatih menulis supaya kemampuan motorik halusnya, kemampuan menulis huruf jainnya bisa lancar. Ada di halaman 45. Yang ini ya, halaman 45. Nah, yang ini anak-anak bisa dilihat, nanti dikerjakan, kemudian difoto, hasilnya dikirim ke WA-nya Ustadz Arifin. Kemudian untuk yang tadi Ustadz Arifin bilang, halaman 43 yang ini, anak-anak bisa kerjakan di rumah tapi tidak perlu difoto sebagai tugas. Cukup dikerjakan sebagai latihan. Yang menjadi tugas adalah halaman 45. Sudah ada ya, yang menjadi tugas adalah halaman 45. Karena anak sekalian, sebelum kita tutup, Ustaz Arifin mengajak kepada anak-anak untuk mengakhiri kegiatan pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Amin. Ustaz Arifin akhiri, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.